Detik-detik Gunung Semeru erupsi meluncurkan awan panas guguran terekam kamera CCTV milik relawan di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, sekitar pukul 12.42 waktu Indonesia Barat. Awan panas guguran meluncur ke sisi tenggara atau mengarah ke Kalilanang sejauh 6 km. Kolom abu awan panas guguran juga terpantau setinggi 1.500 meter dari puncak, condong ke arah utara Gunung Semeru. Dari data pos pengamatan Gunung Api Semeru, awan panas guguran terekam seismograf dengan amplitudo maksimal 22 mm selama kurang lebih 15 menit. Meski belum ada laporan dampak awan panas guguran, namun sejumlah desa yang berada di sisi utara Gunung Semeru berpotensi terlanda hujan abu, di antaranya Desa Sumber Mujur, Desa Pasru Jambe, dan Desa Senduro. Sampai saat ini masih dalam kondisi aman. Dari laporan juga dari tim yang ada di sana, sebagian warga mau memaksa masuk tetap dihalau oleh petugas. Hingga saat ini, status Gunung Semeru masih bertahan di level 3 atau siaga. Berdasarkan rekomendasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, masyarakat dilarang untuk melakukan aktivitas apapun di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km. Di luar jarak tersebut, masyarakat juga tidak beraktivitas di sisi 500 meter dari sepadan sungai, karena berpotensi terjadi perluasan awan panas guguran dan banjir lahar sejauh 17 km. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Menghanguskan puluhan kios di Pasar Adat Lelateng, Jembrana, Bali. 5 mobil pemadam beserta water cannon dikerahkan untuk memadamkan api. Pasar Adat Lelateng, Kecamatan Negara, Jembrana, Bali terbakar pada Sabtu malam sekitar pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kobaran api diketahui berasal dari blok sembako dan peralatan rumah tangga, serta menghanguskan puluhan kios di 2 blok itu. 5 unit mobil damkar dan 2 unit mobil tangki air milik pemadam kebakaran Kabupaten Jembrana dikerahkan untuk memadamkan api. Kecilnya akses jalan serta banyaknya warga yang menyaksikan kebakaran sempat menyulitkan petugas damkar. Sejumlah pedagang yang berjualan di Pasar Adat Lelateng panik dan berusaha menyelamatkan barang dagangannya. Sementara guna mempercepat proses pemadaman api, Polres Jembrana mengerahkan kendaraan water cannon. Petugas damkar berhasil memadamkan api setelah 2 jam proses pemadaman. Dugaan sementara, penyebab kebakaran karena korsleting listrik pada salah satu kios. Sampai saat ini kurang lebih sudah menghabiskan 9 tangki air, namun api belum bisa dipadamkan. Mudah-mudahan dalam waktu singkat, tidak panjang ini bisa terselesaikan dengan baik. Dan kemudian tadi siang memang ada hujan. Nah, kemungkinan juga ada hal-hal listrik dan bagaimana kami juga belum tahu penyebabnya. Pasca terbakar, suasana Pasar Adat Lelateng mulai normal pada Minggu pagi. Sejumlah pedagang yang kiosnya selamat dari kebakaran berjualan seperti biasa, namun dengan aliran listrik yang masih padam. Sementara hingga saat ini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Bangunan 4 lantai di kawasan Gambir, Jakarta juga terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik yang ada di lantai 4. Kepulan asap tebal membumbung tinggi keluar dari lantai 4 gedung pertokoan yang menjual audio musik di kawasan Jakarta pada Minggu sore. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung mencoba memadamkan kobaran api. Setengah jam kemudian api dapat dipadamkan. Dugaan sementara pemirsa, api berasal dari hubungan arus pendek listrik saat kondisi toko sedang libur. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah.
Puluhan remaja pelaku balap liar di Jombang, Jawa Timur diamankan. Tak hanya itu, polisi dan warga juga mengangkut 20 sepeda motor milik para pelaku. Beginilah aksi balap liar di Jalan Raya Desa Mojongapit, Kota Jombang, Jawa Timur pada Minggu dini hari. Kondisi ini membuat para pengendara di ruas Jalan Nasional Jombang, Surabaya merasa resah. Mendapat laporan mengenai kejadian ini, petugas kepolisian bersama warga Mojongapit langsung turun dan membubarkan mereka. Meski mayoritas berhasil melarikan diri, namun 30 remaja pelaku balap liar dan 20 unit sepeda motor berhasil diamankan oleh petugas. Sering mas, tiap dini hari, mulai dari Minggu itu sampai pagi sampai subuh. Tanggapan seperti apa? Mengganggu apa tidak? Mengganggu mas, resah warga, apalagi waktu istirahat kita tidur banyak suara bising di luar. Diketahui para pelaku balap liar beserta motornya kemudian dibawa ke kantor Satlantas Polres Jombang untuk diproses lebih lanjut. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Kita ke informasi, tebing gunung longsor menutup jalan penghubung 3 kecamatan di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Sementara itu 2 desa di Pekalongan terisolir akibat longsor. Tebing gunung Sesean di Toraja Utara, Sulawesi Selatan longsor menimbun jalan penghubung 3 kecamatan yang ada di Toraja Utara. Material longsor bercampur bebatuan besar yang menutup badan jalan membuat aktivitas perekonomian ratusan warga lumpuh total. Pasalnya jalan ini merupakan akses utama warga, motor dan mobil tidak dapat melintas. Hampir satu kampung terancam di sini? Iya. Nah terus warga yang terkena rumahnya pada kemana? Pergi mengungsi. Mengungsi semua? Iya. Nah ini dari atas ini batu bercampur lumpur atau apa yang dari atas? Iya, batu bercampur lumpur. Ada pohon juga? Ada juga banyak. Longsor juga terjadi di beberapa titik di Pekalongan, Jawa Tengah. Terparah di jalan penghubung antara desa Timbangsari menuju Wonosido. Tebing yang longsor menutup jalan sepanjang 100 meter membuat 2 desa terisolir. TNI dari Koramil Lebak Barang bersama personil Polres Pekalongan dan warga bergotong royong membuka akses yang tertutup longsor. Alat berat juga dikerahkan mempercepat evakuasi. Longsor terjadi akibat curah hujan tinggi dan cukup lama serta struktur tanah yang gembur. Ratusan warga di 2 desa yang terisolir membutuhkan bantuan logistik. Aparat saat ini sudah berusaha menembus lokasi agar bisa membantu kebutuhan pokok warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda ibu kota siang tadi mengakibatkan sebuah pohon berukuran besar tumbang di Jalan Danau Sunter Barat, Jakarta. 1 mobil ringsek dan sebuah tiang listrik nyaris roboh. Petugas Dinas Perhutanan DKI Jakarta bergotong royong memotong dahan pohon yang tumbang menimpa 1 mobil yang terparkir di pinggir jalan. Tidak hanya itu, dahan dari pohon yang tumbang ini juga tersangkut kabel dari tiang listrik. Petugas harus ekstra hati-hati menghindari adanya aliran listrik. Mobil yang tertimpa batang pohon tumbang akhirnya bisa dievakuasi namun kondisinya ringsek. Mobil ini tadi satu mobil. Kita baru dapat berita langsung meluncur. Tiang listrik juga ada bang yang ketimpa bang? Tadi ada sebagian yang miring tapi nanti bisa dikoordinasikan ke PLN. Apakah ada korban luka atau korban jiwa bang dalam peristiwa ini bang? Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian pohon tumbang ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, barongsai LED jadi penampilan tak biasa saat malam perayaan Cap Gomeh di Pancoran Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Terdapat juga pagelaran Pagoda Light Show untuk pertama kalinya di Indonesia. Dan berikut laporan rekan Camar Haenda dengan juru kamera Iriansyah serta Sutrisno dari Pancoran PIK, Jakarta. Perayaan Cap Gomeh menandai berakhirnya perayaan dari rangkaian Imlek atau Tahun Baru Cina di Indonesia, tepatnya pada hari ke-15.
ada sejumlah perayaan dari Cap Gomeh yang dilakukan dan menjadi pusat dari perhatian masyarakat untuk bisa menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Salah satu tempat yang menjadi favorit adalah di Pancoran Peak, di tempat saya melaporkan saat ini di Jakarta Utara. Dan berdasarkan pemantauan kami dari siang, sore hingga dengan malam hari ini semakin ramai, tidak hanya oleh masyarakat Tionghoa namun juga oleh masyarakat umum. Dan diketahui pula bahwa memang saat ini Pancoran Peak ini menjadi salah satu pusat pecinan di DKI Jakarta yang menyediakan makanan halal dan juga makanan non halal sehingga bisa dinikmati oleh kalangan umum. Tadi kami melihat untuk situasi pada malam hari ramai oleh masyarakat yang memperhatikan dan juga hendak menyaksikan dari barongsai LED, yakni barongsai yang disertai dengan lampu LED. Kemudian juga yang terbaru adalah penampilan dari Pagoda Light Show pertama di Indonesia yang memang terinspirasi langsung dari negeri Tiongkok Cina. Kami juga memantau memang semakin malam semakin ramai, tidak hanya barongsai LED namun juga ada penampilan-penampilan lain seperti Liong. Kemudian juga ada pertunjukan cosplay dari sejumlah tokoh-tokoh Chinese yang ada di Pantai Indah Kapuk, tepatnya di Jakarta Utara ini. Dan kami juga melihat bahwa untuk bazar makanan sendiri ini cukup bervariatif, dimulai dari makanan halal dan juga non halal, dan tentunya ada sejumlah filosofi yang memang diterapkan di Pantai Indah Kapuk di Pancoran Peak ini. Di antaranya untuk penampilan dari cahaya pagoda ini adalah filosofinya untuk membawa terang dan juga membawa kebahagiaan serta kesejahteraan menyambut tahun yang baru. Dari Jakarta, Camar Henda, Irian Syah, Sutrisno, iNews melaporkan. Tidak hanya di Jakarta, pemirsa, kemeriahan Cap Gomeh juga berlangsung di Bogor, Jawa Barat. Masyarakat memadati jalan raya untuk menyaksikan parade Cap Gomeh 2023. Cap Gomeh dirayakan secara meriah di Kota Bogor, Jawa Barat. Masyarakat memadati Jalan Surya Kencana untuk menyaksikan parade Bogor Street Festival Cap Gomeh 2023. Bogor Street Festival Cap Gomeh 2023 akhirnya kembali digelar setelah sempat vakum selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Masyarakat pun tumpah ruah di Jalan Surya Kencana, antusias untuk menyaksikan parade budaya dan berbagai atraksi. Acara dihadiri oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo yang memberikan apresiasi dan membuka acara pawai. Acara yang turut dihadiri oleh Wali Kota Bogor Bima Arya serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini menyedot perhatian dari ribuan masyarakat dari dalam dan luar Kota Bogor. Ajang Bogor Street Festival ini adalah festival yang menyatukan elemen budaya, seni, dan etnis keagamaan yang ada di Indonesia. Kemeriahan Cap Gomeh bertajuk Japa Joka 2023 Makassar, Sulawesi Selatan juga ramai diminati warga. Jalan sehat dan senam massal dengan penampilan atraksi barongsai jadi awal kegiatan Cap Gomeh kali ini. Ratusan jajanan kuliner juga meramaikan kegiatan ini. Kemeriahan Cap Gomeh 2023 ramai didatangi warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Acara bertajuk Japa Joka 2023 ini berlangsung sejak pagi. Jalan sehat dan senam massal dengan penampilan atraksi barongsai menjadi awal kegiatan Cap Gomeh kali ini. Ratusan jajanan kuliner juga hadir memeriahkan acara. Ribuan warga Kota Makassar datang meramaikan kegiatan Cap Gomeh di kawasan pecinan itu. Ketua Permabudi Kota Makassar, Susana, mengatakan Cap Gomeh bertajuk Japa Joka 2023 tahun ini di Kota Makassar dinilai sangat spesial karena dibuka mulai pagi hari hingga malam hari. Oke, jadi Cap Gomeh tahun ini sangat spesial sekali karena bertepatan dengan pas hari Minggu tanggal 5 Februari sehingga tidak seperti dengan tahun-tahun sebelumnya Cap Gomeh hanya dirayakan pada saat malam hari. Tahun ini Cap Gomeh kita rayakan mulai dari jam 6 pagi sampai jam 24 malam. Perayaan Cap Gomeh di Kota Makassar tersebut juga turut menampilkan festival 1000 lampion pada malam hari. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.